Setiap manusia pasti akan mengalami adanya tantangan dan cobaan yang berat dalam hidup ini. Ketika kita berada di posisi seakan semua jalan buntu, biasanya kita akan memunculkan dua respon, yaitu berserah atau menyerah. Banyak dari kita menggunakan istilah berserah, padahal sebenarnya tindakan kita sedang menyerah. Lalu apa perbedaannya saat kamu sedang berserah atau sedang menyerah? Yang pertama, menyerah sifatnya adalah pasif. Saat kamu menyerah, kamu akan dengan begitu saja pasrah dengan kondisi yang sedang dialami. Seakan masalah yang kamu hadapi adalah masalah paling berat dibandingkan masalah yang dihadapi orang lain. Kamu cenderung untuk melarikan diri dari masalah yang ada, tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Sedangkan berserah sifatnya aktif. Saat kamu berserah, kamu tidak akan menyerah begitu saja saat menemui jalan buntu. Tetapi kamu memiliki keyakinan yang teguh bahwa seburuk apapun kondisi saat ini, pasti semua itu akan berlalu. Kamu juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan hikmah dan kebaikan bagimu. Yang kedua, saat kamu menyerah, kamu akan menganggap Tuhan tidak adil. Kamu merasa kecewa dengan Tuhan, karena kamu menganggap kamu tidak layak menerima semua kondisi ini. Kamu akan menyalahkan nasib buruk yang menimpamu. Kamu menjadi membanding-bandingkan kehidupanmu dengan kebahagiaan hidup orang lain dan lupa untuk melihat bahwa di balik kebahagiaan dan kesuksesan seseorang pasti ada proses kehidupan yang telah ia jalani dan berhasil ia lewati. Nah, sedangkan saat kamu berserah, kamu justru akan mengandalkan Tuhan. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghadapi masalahmu sendirian, dan kamu berlari dan berlindung pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu yakin dan percaya bahwa tanpa Tuhan, kamu tidak bisa apa-apa, karena kekuatan yang sejati hanyalah berasal daripadanya. Ide, hikmat, dan solusi bagi masalahmu hanya ada di dalam Tuhan. Yang ketiga, saat kamu menyerah, akan sering keluar perkataan negatif dari dalam dirimu. Kamu lebih mudah untuk berkata negatif dibandingkan mengucap syukur. Hal ini disebabkan karena konflik batin yang sangat menekan dan tidak bisa ditanggulangi terekspresi lewat ucapanmu. Sebaliknya, saat kamu berserah, kamu justru mengucap syukur dengan apa yang terjadi. Karena kamu yakin, masalah apapun yang menekanmu pada akhirnya akan selalu mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Yang keempat, saat kamu menyerah, kamu akan mengabaikan hati nuranimu. Di posisi seperti ini, kamu akan kesulitan untuk percaya akan suatu harapan dan iman. Meskipun jauh di lubuk hatimu tahu bahwa kamu tidak boleh menyerah, namun pada akhirnya kamu lebih mengikuti emosi dan perasaanmu yang sedang campur aduk. Sehingga ada banyak keputusan-keputusan salah yang akhirnya kamu ambil. Sebaliknya, saat kamu berserah, kamu akan selalu mengikuti tuntunan hati nuranimu dibandingkan dengan ego, emosi, dan perasaanmu yang sedang kalut. Saat kamu terus mengikuti hati nuranimu itu, kamu akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, karena seringkali Tuhan berbicara dan menunjukkan jalannya kepadamu lewat hati nurani. Yang kelima, kamu menjadi takut mencoba hal yang baru. Kegagalan yang sebelumnya membuatmu menyerah, takut, dan ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu tidak berani untuk mengambil langkah pertama, karena di benakmu dipenuhi oleh gagal, dan akan selalu gagal. Tapi saat kamu berserah, kamu akan selalu melakukan yang terbaik. Do the best and never give up. Kegagalan yang kamu alami justru menjadi pelajaran berharga yang menjadi bekalmu untuk mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Kamu sangat yakin bahwa pasti akan ada jalan keluar bagi orang yang terus berusaha dan mengandalkan Tuhan. Jika kamu adalah orang yang sedang menghadapi suatu permasalahan, pastikanlah kamu memutuskan untuk tidak menyerah dan selalu berserah kepada Tuhan.